Iya. Dosen itu sering mengatakan saudara belum memiliki keabsahan bicara. Kata siapa? Si dosennya itu. Ya memang iya. Anda belum layak untuk berpikir ke sana. Durung level. Iya, mengejar absennya sampai sebatas mana? Makanya tidak dibukakan pintu berpikirnya kemana di rumah. Iya, saya mondok di Babakan 13 tahun. Mondok di luar negeri, di Arab, ya artinya di Irak, di Syria, di Lebanon, di Mesir, di Libya, di Tunisia, di London, di mana-mana saya belajar. Juga masih dianggapnya, masih ada mengatakan bahwa Anda belum level menjadi mustahid. Jadi kapan bisa jadi mustahid? Bukan, saya juga tidak pengen jadi mustahid, tidak apa, saya nggak pengen kok. Sambil apa? Iya, ya tapi jangan mengatakan bahwa Anda belum level dong. Saya harus seperti itu tuh. Jadi saya berpikir secinta. Ya memang begitu, itulah namanya jumud. Iya, akhirnya kami takut berpikir, akhirnya memilih terus. Ibaratnya lagi, mahasiswa yang jawabannya itu sedikit berbeda. Memang iya, maka daripada kalau kita biasa lah. Itu penyakit. Memang iya. Itulah makanya ya sulit untuk muncul anak-anak yang cerdas. Itu seperti karena kondisi kita, artinya persepsi kita sendiri, ideologi kita seperti itu. Murid yang jempolan tuh yang selalu nurut, yang tunduk, datang pagi, datang tepat, pulang tepat, pelajarannya hafal, sama guru hormat, karena gitu. Udah selesai. Bahkan kalau saya mau kembali kepada yang jelaskan tadi itu salah. Itu jangankan membuka secara panjang pada kiai. Ianya nggak boleh. Ya makanya saya merubah. Saya ini Pondok Cadang Pingan melakukan perubahan. Secara Anda sadar atau tidak? Ya kalau santri saya yang belum pernah mondok di tempat lain langsung ke sini ya nggak paham. Ya karena belum pernah punya pemadi sih. Tapi pernah mondok di tempat lain, mungkin aja, ya aku bisa dijak debat aja, itu ribet. Ya bagi, iya, ya, wajah kita kalah dulu kita nggak ada masalah kok. Kita sih kalah apa sih menang siapa? Orang mencari kebenaran itu bukan kalah dan menang. Ketika Anda berpendapat, ya, saya mendapat ilmu baru. Oh, kalaupun salah pendapat Anda, bagi saya adalah satu ilmu juga. Oh, ternyata ada juga orang yang berpikir seperti itu ya. Nah, oh berarti saya harus menerangkannya begini. Semua nggak ada sia-sia kok. Ya ini begini, nggak apa-apa kita berulang-ulang. Aristoteles itu dia bisa mengarang ilmu logika, ilmu mantek, artinya ilmu tentang cara berpikir yang benar. Itu belajarnya dari istrinya sendiri. Dikiranya muridnya tuh istrinya, karena belajar istrinya dikiranya kayak apa istrinya kan. Begitu datang kan ternyata buta urut. Mikirnya salah apa ya rabineke. Oh, jadi dari kesalahan istri berpikir, dia merumuskan yang benar begini. Lalu kita dari mana tahu benar kalau tidak dari kesalahan? Seperti Nabi Isa itu nggak punya ya. Iya. Gurunya orang bodoh. Iya. Gurunya itu orang bodoh. Oh enggak juga, enggak. Ya kita bisanya tahu benar kan karena ada yang tidak benar. Kalau nggak ada yang tidak benar, gimana kita tahu benarnya? Itu sepasang ya, bahwa benar dan tidak benar, cantik dan jelek, bodoh dan pintar, cerdas dan bodoh, gelap dan terang. Itu sepasang yang tidak mungkin ada terang kalau tidak ada gelap. Nggak mungkin ada hak kalau tidak ada yang batil. Jadi Gusti Allah sengaja digawe sambil paham. Nah kembali dalam konteks tadi pemahaman tentang personal dan sebagainya. Makanya ini idealnya kayak apa? Idealnya sebagai pilot projectnya pesantren. Terus saya mah contohnya ada di Jepang, ada di Amerika
Amerika ada, di Jerman ada. Mereka hari belajar ini karena basic. Belum bisa belajar mau kafir untuk memberantas korupsi. Coba belajar dong sama orang Hong Kong. KPK tim penyidiknya hanya 70 orang untuk menangani 230 juta. Di Hong Kong hanya sekian juta lah, paling 3 juta Hong Kong tuh. Ya, badan lembaga pemberantasan korupsinya penyidiknya 900. Ya makanya. Jadi kayak mau beli niat barang. Jadi coba kita nggak usah. Saya tadi ada kesepakatan kerjasama dengan orang untuk mensuplai bahan bakar ke pabrik. Jadi kita bikin MOU dulu pasal-pasal. Saya nggak usah mikir dulu, tinggal ngambil aja contoh bentuk MOU yang dibuat antar dua perusahaan, ya kan? Lalu kita tambahin atau kita kurang-kurangin, kan ada standarnya. Jangan berpikir dari nol lagi dong. Sih gimana lagi? Ini pengalaman manusia kok tidak dimanfaatkan? Kenapa? Untuk apa? Pengalaman manusia, fakta biru ya ulil albab. Semua peristiwa adalah menjadi iktibar. Nggak mesti harus kita yang mengalaminya. Hongkong berhasil kok memberantas korupsi. Kenapa kita tidak niru? Jadi belum kita belajar ilmu kafir. Nah ini persoalannya masih ditakoni. Priben hukumnya belajar di Amerika. Ya keluar kita mungkin mah. Tidak kita hadis kunku. Ya itu soalnya. Ya ini aku bulan ini kamu jadi persoalan. Terus? Ya kita sih nggak usah ngedalil lagi lah. Ini faktual saja bahwa hampir seluruh negara Islam semuanya dalam keadaan terpuruk. Ekonomi, sosial, budaya, stabilitas, keamanan, ketertiban, moral, hancur-hancuran semuanya. Semuanya remeh kok masih sobut baik kah? Kalau kita mau ngedalil-dalil mah orang musyrik yang ditawan setelah perang Badar kan banyak musyrik yang ditawan. Kan dikasih kesempatan, kalau kamu pengen bebas silakan ngajarin orang Islam. 10 orang Islam bisa membaca, kamu saya bebaskan. Jadi siapa belajar itu? Artinya menimba dari bukan hanya musyrik, musuh. Apa maning sobat, teman, musuh biologi. Seperti mana? Bukan. Anda melihat bahwa mereka punya ilmu pengetahuan teknologi yang sangat tinggi. Ilmu ini siapa pun kok. Masa beli paham-paham pak? Masa mencari ilmunya Allah nggak boleh? Itu bisa. Ada asumsi mungkin karena kopi ini persoalan kopi. Iya. Amerika tidak mungkin mengajarkan teknologi ke kita. Karena itu ada dengan orang. Iya. Cara itu ini. Iya. Iya. Artinya bisa jadi Amerika dan sebangsanya itu dalam mengajarkan ilmu secara pilih-pilih. Nggak ada alasan orang yang menyembunyikan ilmu diobongin neraka. Dan sekarang tidak mungkin ilmu itu disembunyikan. Ya saking besilan beli gulat, saking besilan beli gulati. Ya ilmu itu tidak ada yang disembunyikan kok. Ya. Ya hanya itu. Ya memang. Ya minder barang sama pengecut. Ilmu tinggal buka internet sekarang saja. Sok mau nyari ilmu apa?
saya melacak perpustakaan seluruh dunia mencari satu kitab sing London, sing Cambridge ya, sing Oxford sampai tekang Washington DC sampai tekang Kairo tentang Mesir di Damaskus sampai tekang Baghdad, perpustakaan acak kabeh ya ketemu aja, bisa di print langsung satu kitab saya print, praget bukunya printnya rusak. Jebol. Ya kan. Iya kan. Sebetulnya kan diisyaratkan dulu. Ya kita agak goblok kan itu. Lalu diporsir. Itu bagus kan gitu. Ya. Ya begitulah kira-kira. Iya. Iya, memang begitu. Iya. Sekarang Anda punya anak, dikirim ke Amerika. Anda duitnya banyak. Nang Amerika mana belajar ilmu fisika nih Eropa nih Amerika. Oleh beli, ya oleh nggak ada alasan mereka melarang anak-anak kamu sekolah di sana. Mereka negara demokrasi kok. Dipaham kan? Nggak mungkin dong. Saya nggak boleh akan kamu sekolah. Nggak bisa. Eksklusif itu nggak bisa. Terbuka siapapun. Siapa bikin belajar barang. Apalagi? Ya iya. Kata siapa tidak mengajari? Saking siapa beli paham-paham. Bahkan niru barang sing blesak gampang, niru barang sing bagus mangan nah. Iya kan. Nah bahkan sing rambutnya dikepang nggak gampang kan mah. Kalau lampunya ditempel ditutup botol kah, bikin rempel kah, bikin kerenyang kayak jaran kah, dicat abang itu kan gampang mah. Beli tidak perlu otak lagi sih, gampang. Yang seperti itu yang ditiru kan. Jadi ya memang pada akhirnya bahwa ada hadisnya memang kata ma'ilman ya. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, enggak boleh ilmu disembunyikan, itu enggak boleh. Iya. Nah, ada, ini bukan ilmu, tapi satu temuan ya tentang satu komoditas yang punya value of commercial, yang punya nilai perdagangan ekonomi. Ini hasil jerih payah seseorang membuat ramuannya begini-begini enak kan gitu. Maka dia sembunyikan ya, atau dia langsung membuatkan hak paten. Siapapun silakan membuat ramuan ini, tapi Anda harus bayar royalti. Dan hak paten itu pun juga tidak untuk selamanya ya, hanya 5 tahun kan, ada aturannya. Kesananya sudah, obat-obatan juga sama. Kalau sudah lewat dari hak patennya menjadi obat generik, bikin ya harus ya, artinya obat generik itu masih bagus, cuma hak patennya sudah selesai, sudah habis kan. Supaya orang memerlukan dana yang sekian besar, penelitian hampir sekian ratus juta, dia akan kurang pokok tuh. Setelah dikirakan 5 tahun selesai, sudah modal kembali kan gitu. Kita bisa mau bikin apa saja kalau kita ada dananya ya. Mau bikin apa, mau bikin mobil, mau bikin pesawat, silahkan ya. Tapi kan mencari manusianya ya, tenaga-tenaga yang skillnya kan nggak ada di sini. Silahkan, mereka juga senang dibawa ke sini semua, tenaga juga mereka mau. Nah ya, mereka mau untung dong. Cuma gaji mereka kan 30 kali lipat daripada gaji kita. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya mah bahwa kita harus banyak belajar dari orang lain. Ya kan begitu? Harus banyak belajar. Dan umat Islamnya khususnya di Indonesia, kalau kita bicara ilmu, itu adalah ilmu yang sempit, yaitu tafsir, hadis, usul fikih, qawaidul fikih, ya kan, tajwid, ya kan. Kalau ilmu-ilmu seperti itu di sekolah mana nggak bisa baca dia apa. Yang perlu guru, perlu eksperimen itu ilmu fisika. Paham ini? Ya
Saya baca buku Ilmu Tashrih Ibn Sina, bahasa Arab. Ilmu Tashrih karangan Ibn Sina. Nah kan ningkene wong sing maca kitabe wis rapi, bagus ya, sempurna, seguasan. Tambah dia tingkat membaca kitabnya sudah rapi, sudah bagus. Tapi kitab Ilmu Tashrih Ibn Sina, akan salah kali macam apa? Paham gak beli? Kenapa? Ilmu Tashrih itu anatomi. Kalau kamu belum pernah belajar anatomi dalam bahasa Indonesianya, masa paham akhirnya? Masih salah kabeh. Paham di sini? Ya, justru karena itu. Kalau kamu belum pernah belajar ilmu ekonomi, saya kasihkan buku Ilmu Iqtisad. Ya masih salah kabeh, masa paham akhirnya. Ya, jadi memang pada akhirnya kita harus banyak belajar. Ya, harus banyak belajar. Kalau enggak ya sulit ya. Kita juga harus memimpin dunia kok, bukan hanya memimpin musola. Ya illa maqad salah sing wis ramah. Yang anak kau tuh dia tulungan sekolah sing bener. Iya, sekolah yang bener. Yang bu ekonomi, bu teknik, bu pertanian, perdagangan, apa bela, bu tansi. Iya. Jadi jangan jadi orang pinggiran terus. Iya, ya seperti itu. Barusan kemarin anak saya nama Zain tuh didaftarkan oleh ibunya untuk belajar piano, khusus piano. Oh beli, masa belum? Masa orang belajar musik nggak boleh? Non? Jadi siapa? Banyak. Orang-orang pintar juga nggak ketinggalan di musiknya tinggi sih. Itu gimana? Malah justru kesenian ini semakin memperhalus perasaan. Paham beli? Yang yakin kayak dalam bagian ini. Ya sebabnya sampai beli pinter-pinter itu soalnya kurang seni ya barangnya. Iya kan? Membaca sajak sebegitu bagusnya apa sih nilban dia nak aja kan? Ya itulah makanya jadi ya seperti itulah kira-kira. Jadi memang ya harus disanggil lagi. Ini Nabi Daud baik mangannya si nembang aja. Dia bisa makan dari nyanyi kok. Dan dia main harpanya bagus. Ya, dia pemain harpa yang paling bagus. Lembut main harpanya. Iya. Nah, makanya begini. Oke, makanya begini. Ini saya kasih tahu. Sepinter-pinternya Anda nahu dan sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu arud, ilmu qafiyah, ilmu mantik, segala macam Anda kuasai. Ketika Anda menafsirkan Al-Quran akan selalu salah kalau tidak dilatar belakangi, dihantar dengan pengantar historis, pengantar sejarah, dan latar belakang budaya. Mengapa ayat ini kemana larinya? Kalau kita nggak tahu latar belakang budayanya, bagaimana menafsirkannya? Nah, sekarang ayat itu begini ceritanya, Ramban. Zaman dulu, pada zaman jahiliyah, ketika mereka berperang, itu perlu ada yang mendorong spirit mereka, membangun semangat mereka. Ya. Biasanya kalau perang itu yang di depan itu yang membacakan syair-syair itu adalah para syuara untuk membakar semangat mereka untuk bertempur. Ya, mungkin sekarang dengan genderangnya, ya suara genderang itu kan membuat kita menjadi bergairah untuk ini. Termasuk juga dalam demo-demo itu harus ada seorang orator yang terus menyuarakan. Nah makanya bisa membius dengan syairnya yang indah seperti itu, bisa membius seseorang tidak lagi punya rasa takut dalam hal itu. Nah
itulah kayak tabungul ghawun, jadi orang yang akan membinasakan diri, misalnya itu membinasakan sendiri sampai siap mati kok diikut. Jadi penyair itu bisa membakar semangat seseorang untuk maju berperang, dan itu peran penyair pada zaman dahulu kala adalah jauh lebih hebat daripada seorang mubalik kondang kayak Sayyidina MC, mubalik sejuta umat. Ya, semua pemimpin yang bisa menggerakkan masyarakat, mobilisator itu selalu adalah juga seorang orator yang ngomongnya hebat, yang memukau orang semuanya. Kalau Soekarno dia di lidahnya tidak ada sesuatu, ngomongnya gagu, nggak akan didengar orang kok. Kayak apa kita mendengar Soekarno kalau tidak terkesima pada waktu itu? Ada radio siji, bahasa kertas mayak, radio cawang kah, siji, sungguh ke enteng kah? Iya, bahkan maghrib kebok. Kalau kena pidatonya Soekarno, kayak apa mereka tuh menggelegar suaranya itu. Seperti itulah kira-kira. Jadi ayat itu adalah menunjukkan pada suara-suara yang membakar semangat orang untuk menyerang, begitu. Nah sekarang para sufi itu adalah suara juga. Apa Ibnu Arabi tidak membuat syair juga? Iya kan? Malah justru ketika tasawuf ditulis dalam bentuk syair itu lebih gila-gila lagi. Iya. Ya bagaimanapun juga ya, masa selawatan sing bling lagu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi berirama itu kan berbeda. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana latar belakang sejarah, apa peran seorang penyair pada zaman itu adalah mobilisator. Iya, tapi juga syair juga bisa jadikan alat untuk mencari uang juga, menyanjung-nyanjung raja kan gitu. Syairnya hebat, langsung dikasih emas 3 kilo kan begitu, mencari rezeki juga, ya kan begitu. Nah jadi kembali kepada persoalannya ya, makanya kenapa orang Islam itu kok sepertinya tidak akrab dengan sastra, dengan seni, dengan musik, dengan lukisan, dengan seni patung dan sebagainya. Ya karena itu ya nggak boleh ngerti kenapa begitu. Jadi kena takkan baju jubah, gue rebat kan kah? Terus sorban, ubat, boleh nggak taswe, war kan kan? Itu yang paling bertakwa tuh. Nah itu persoalannya. Apa bedanya tempekong kalau patung kalau berhala? Itulah persoalannya. Ya usah cukup banding ya. Jadi gini, memang begitu menaklukkan kota Mekah, patung-patung yang disembah di sekitar Ka'bah dimusnahkan seluruhnya. Begitu para sahabat masuk ke dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah ada gambar Siti Maria sambil mengemban bayi, itu Sayyidina Isa Al-Masih. Tadinya mau dihapus, kata Nabi ini jangan, biarkan saja. Paham bikin masa terus sejarah ya, belum ya? Waduh, kututup kemana gitu. Iya. Patung-patung yang disembah itu adalah harus dihancurkan karena ini berhala. Kalau patung-patung yang tidak disembah sebagai hiasan, itu namanya karya seni. Berhala itu tidak selalu berbentuk patung. Apa saja yang disembah namanya berhala. Bukan. Orang menyembah pohon, ya pohon itu berhala.
itu antara lain berbentuk patung. Tapi tidak semua patung disembah, karena ada patung sebagai karya seni. Patung karya seni sampai sekarang, peradaban Islam dari zaman Rasul sampai sekarang, dan saya melihat sendiri dari mulai Irak sampai Maroko, saya melihat sendiri patung-patung peninggalan zaman dahulu kala, zaman Romawi, zaman Punik, zaman Yunani masih utuh sampai sekarang, nggak pernah dihancurkan. Saya mau bilang apa? Jadi yang haram disembahnya ya? Yang haram itu berhala yang disembah. Ya itu bahaya. Iya. Tapi alasannya itu karena memang punya roh itu. Punya roh. Ya walaupun gambar yang artinya menurut akal itu tidak masuk. Misalnya kepalanya manusia itu, kemudian badannya itu rapi, umpamanya ya. Itu kan nggak boleh. Ini kan menjadi persoalan bahwa muka perempuan itu aurat,